bentuk-bentuk kemusyrikan Ustadz. Ada kemusyrikan yang secara nyata dan ada khafi di dalam hati. Yang bahaya itu yang mana Ustadz? Dua-duanya bahaya sebenarnya. Dua-duanya bahaya karena kelihatan kalau memang jahat yang nyata tersebut itu memang jelas ya, kita melakukan sesuatu jelas sekali, meyakini sesuatu dan kita minta pertolongan pada itu. Umpamanya nih ada kita yakini si keris. Wa yastajibul ladina amanu wa amilus solihat. Ayat ini memang kelihatannya ringan, tapi kalau kita lihat ya memang agak berat. Ya, artinya adalah dan Allah akan mengabulkan doa orang beriman serta mengerjakan amal soleh. Bagaimana Allah bisa mengabulkan doa-doa kita? Kita beriman alhamdulillah iya, tapi sebagian dari bapak dan ibu doanya ada yang belum dikabulkan, betul enggak? Nah disinilah yang harus kita evaluasi. Apa kekurangan saya di hadapan Allah? Apa kekurangan saya? Ya kita evaluasi. Kemudian apa? Kita beriman sudah. Kemudian kita menjalankan amal soleh. Nah amal soleh inilah yang banyak sekali nggak taunya. Jadi nggak kita hanya sholat saja, enggak. Kita hanya membaca Quran saja, enggak. Kita hanya cuma cium tangan pada orang tua, enggak. Banyak sekali. Mulai datang bapak ibu ke pengajian mau mendengarkan dengan tulus, ikhlas. Walaupun pagi-pagi pengajiannya tapi belajar untuk tidak ngantuk. Ya kan? Itu benar. Itu amal soleh. Tapi kalau datang pengajian tapi gini aja ya. Mau gimana lagi, malaikatnya ya santai pasti ya kan gitu. Jadi benar kalau sudah niatnya lurus, ayo luruskan benar. Ngantuk biarin, itu hanya setan daerah mata aja yang bikin kita ngantuk. Ya. Nah, kita harus belajar jauhi sesuatu yang hubungannya dengan kemusyrikan, yaitu meminta sesuatu bukan kepada Allah, ya. Umpamanya kita meyakini bahwa dengan kita ambil kotoran kerbau, bule, kan begitu ya. Kita bisa awet muda, rezeki lancar dan sebagainya, mah itu bohong itu. Itu hanya budaya dari buyut-buyut yang walau alam itu benar apa enggak ya. Kenapa saya bilang berani bohong? Ya saya tahu karena yang ada di situ jin semua jadi bohong ya. Dan jin itu tidak bisa mengabulkan setiap permintaan kita manusia ya. Yang hanya bisa mengizinkan dan mengabulkan hanya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, tentang bentuk kemusyrikan, ada musyrik yang jahar, ada musyrik yang khafi. Tapi nanti Ustadz berjawabnya ya. Alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di Bengkel Hati dan bagi Anda yang baru saja menyaksikan acara ini, tema kita pagi ini yakni kemusyrikan masih ada di sekitar kita. Dan bagi Anda yang ingin berinteraksi atau bertanya dari rumah itu bisa ke kita di 021 8778 0082 atau di 021 840 1501. Sudah ada penelpon? Baik, kita sapa dulu jamaah yang ada di rumah. Assalamualaikum. Dengan ibu siapa di mana? Dengan Nina. Ibu Nina. Ibu Wina di mana? Di Surabaya. Oh iya, silakan ibu langsung ke Ustaz. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau tanya ini Ustaz. Ini saya kan habis melahirkan tanggal 30 Maret kemarin. Anak saya masih di rumah sakit. Ini katanya kondisinya itu trombositnya turun. Oh iya. Ya, Ibu, saya mohon TV-nya agak volumenya dikecilin deh Bu. Dikecilin deh Ibu, langsung lewat telepon aja mendengarkan. Oh iya, iya. Iya, ini anak saya kan trombositnya turun Ustaz, masih di rumah sakit. Oh iya. Belum bisa pulang ya. Soalnya saya sudah pulang di rumah. Iya Ibu, yang mau saya tanyakan begini. Kalau ada trombosit dari anak kita turun, Bu mohon maaf TV-nya volumenya agak dikecilin bisa nggak Bu? Iya sudah dikecilkan. Ini ada feedback masalahnya. Oh iya. Coba dikecilin lagi. Iya sudah. Sudah ya? Sudah.
Mungkin sudah. mungkin dijual TV-nya kali nggak ada feedback. Iya. Ibu Nina kalau tidak salah ya. Iya. Kalau trombosit turun, yang mau saya tanyakan adalah pada waktu ibu hamil, di antara ibu dengan suami ibu yang menyimpan emosi marah yang sampai saat ini belum hilang siapa? Di antara ibu dengan suami. Marah ada suatu masalah yang entah ibu dengan suami atau ibu dengan suami dengan orang tua tapi marahnya tersimpan. Saya, tapi kalau suami kurang tahu sekarang soalnya pisah sama suami. Suami saya di luar kota, saya di Surabaya. Oh gitu ya Bu ya. Berarti apakah ibu ada sebelum ibu melahirkan ini, ibu ada kecenderungan menyimpan jengkel atau marah, maaf, kepada suami atau pada orang tua dalam kasus-kasus tertentu? Iya, menyimpan, tapi saya sih belajar buat sabar gitu. Kayak kata Ustaz Danu, belajar nggak jengkel kayak gitu. Oh gitu. Mungkin ya dikit-dikit aja, jengkelnya mungkin aja. Oh iya. Kalau sampai trombosit turun, ini jengkelnya biasanya agak lebih ibu. Jadi nggak cuma hanya jengkel yang kecil, jadi ini jengkelnya itu agak berlebih. Jadi umpamanya saya marah sama orang tua yang nggak bisa saya bicarakan, marahnya lebih dari seminggu, 2 minggu, seperti itu. Dan itu terus, kalau memang itu kita lakukan, trombosit itu insya Allah bisa turun. Nah, yang punya sifat seperti itu, ibu atau suami ibu, hanya 2 ini aja. Terus solusinya bagaimana, Ustaz? Oh, solusinya? Solusinya jangan jengkel lagi Bu. Ibu, solusinya begini ya. Siapa di antara ibu dengan suami ibu, saya nggak tahu. Tapi kalau memang mau benar serius, mulai nanti malam, mulai habis subuh ini, ibu sholat wajib. Halo, Ustaz. Masih nifas. Oh iya. Oke, nanti suami ibu. Kalau ibu masih nifas, ibu hanya berdoa aja tidak apa-apa. Tetapi memang harus khusus doanya seperti ini. Ya Allah, jika anak saya trombositnya turun disebabkan karena kemarahan, kejengkelan yang saya simpan kepada suami saya atau kepada istri saya atau kepada kedua orang tua saya. Jika itu salah dan dosa di hadapan-Mu ya Allah, aku mohon ampun. Doanya seperti itu diulang terus dengan tenang dan jangan lakukan lagi kejengkelan semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan putra atau putri ibu bisa diizinkan sembuh oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu. Iya, terima kasih Ustaz. Ya sama-sama Bu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, kembali ke pertanyaan tadi saya di awal. Bentuk-bentuk kemusyrikan Ustaz. Ada kemusyrikan yang secara nyata dan ada khafi di dalam hati. Yang bahaya itu yang mana Ustaz? Dua-duanya bahaya sebenarnya. Dua-duanya bahaya karena kelihatan kalau memang jahat yang nyata tersebut itu memang jelas ya, kita melakukan sesuatu jelas sekali, meyakini sesuatu dan kita minta pertolongan pada itu. Umpamanya nih ada kita yakini si keris ini, ya kita yakini sih ya, keris ini bisa nyembuhin santet, akhirnya hanya ditaruh di permukaan kulit bisa sembuh. Ini itu sudah nyata sebenarnya seperti itu. Apalagi umpamanya minum air atau mandi air 7 sumur umpamanya yang diyakini seperti, kalau itu diyakini dan itu nyata itu musyrik. Nah kalau yang di hati ini memang susah ketebak. Contoh begini Ustaz, Ya. wah kalau bukan ada dia bahaya nih saya, bagus ada dia saya ditolong. Apakah itu masuk dalam kemusyrikan? Insya Allah itu musyrik yang kecil sekali, tapi itu sudah masuk. Itu musyrik yang memang ada dalam hati. Ini umpamanya salah satu, itu kalau nggak ada saya dia nggak akan selamat. Itu juga sama.
Jadi kemusyrikan yang memang itu tipis sekali ada di hati seperti itu. Itu kalau tidak ada saya, dia nggak bisa kaya. Itu kalau nggak ada saya, dia nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapain. Itu suami saya nggak ada saya, dia nggak akan bisa ngapa-ngapain. Nah itu musyrik sebenarnya. Lalu kalimat yang supaya kita nggak terjebak dalam kemusyrikan tadi Ustadz. Karena sering banget kita kayak gitu. Betul, Gimana betul. kalimatnya tuh? Ya paling tidak kalau kita manusia nih, kita manusia ya. Kalau mamanya itu kalau nggak ada saya, dia nggak bisa apa-apa. Langsung ingat, astagfirullahaladzim. Kita mohon ampun. Minta ampun pada Allah Ta'ala, kita mohon ampun benar-benar sehingga kita mau mengucap seperti itu lagi besok-besoknya. Insya Allah kita terjaga sehingga hanya yang muncul astagfirullahaladzim. Baik. Hanya Allah yang memang kita mintai pertolongan. Amin. Mudah-mudahan pemirsa kita semua menjadi hamba-hamba yang Allah jauhkan dari sifat kemusyrikan dan kitanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allahus Samad.